Gak berlama-lama, mari kita bangkit berdiri dan kita sambut Pastor David Samuel. Come on. Selamat pagi. Nah, boleh duduk dulu sebentar. Wah, selalu happy ada di rumah. Oke, sebelum kita sebelum mulai, saya tergerak untuk berdoa buat bangsa kita, khususnya buat pemilu di tanggal Valentine Days itu ya. Oke, di tanggal 14 nanti. Jadi saya rindu bahwa kita semua bisa menggunakan hak pilih kita dan no matter siapapun yang jadi terpilih dari jadi presiden, gak jadi masalah. Itu gak terlalu berdampak langsung buat hidup kita, but ya secara tidak langsung ya. Tapi yang paling penting yang ingin saya ingatkan adalah bahwa tidak ada satupun pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi mari kita gunakan hak pilih kita, dan siapapun pemenangnya mari kita menghormati hasilnya. Roma 13 ayat yang pertama berkata, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi doesn't matter siapapun nanti yang terpilih. Saya mau ingatkan saudara bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, amin. Jadi kita gak perlu terpecah-pecah karena perbedaan pandangan politik, itu gak worth it banget. Oke, gak worth it banget. Jadi di tema bulan ini bahkan one heart, artinya kita sepakat. So saya mengajak ICC Jakarta sepakat untuk satu tubuh, sepakat untuk menjaga kerukunan. Karena kemarin Indria sampaikan hal yang bagus di Mazmur 133. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Duduk bersama, diam bersama dengan rukun. Kenapa? Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin. So, kita mau bangkit berdiri sebentar. Kita akan berdoa, dan sebentar sebelum berdoa, boleh gak kita nyanyi satu lagu? Ini lagunya bagus banget. Saya seminggu ini saya nyanyiin lagu ini karena ini mengingatkan saya akan bangsa ini. Jadi mari saya undang teman-teman buat ke panggung. Jadi gak penting lah seberapa keras kita mendukung paslon tertentu, tapi kalau kita kehilangan kerukunan artinya kita kehilangan berkat. Jadi jangan mau rugi, oke? Jangan mau rugi. So kita akan nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan. Besar pasti terjadi dan mengubahkan
ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bolehkah kita bergandengan tangan, kita akan berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa, mari kita satukan hati kita. Haleluya, Jesus. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat negara yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Bangsa yang ada di hatinya Tuhan. Bangsa yang Tuhan kasihi. Bangsa yang besar Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kalau tanggal 14 nanti kami akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala negara. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar setiap prosesnya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Semuanya baik Tuhan. Tidak ada hal-hal buruk yang menyertainya. Kami memperkatakan kedamaian, kebenaran, tidak ada kecurangan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan melihat. Tuhan memberkati Tuhan. Khususnya ketika di tanggal 14 nanti Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan melingkupi Indonesia. Kami berdoa Tuhan. Kami berkatakan damai sejahtera. Kami mau patahkan, kami mau ikat setiap hal yang mau memecah belah, mau memprovokasi. Kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biar damai sejahtera melingkupi Indonesia Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan berkat buat bangsa yang besar ini. Kami percaya Tuhan. Siapapun presidennya Tuhan, kami berdoa, kami memperkatakan kebaikan. Biar pemimpin yang terpilih itu boleh menjadi pemimpin yang memiliki hati buat Indonesia. Berjuang buat Indonesia, melayani Indonesia, setiap bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini boleh semakin hari, semakin maju, semakin hari mengenal Tuhannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan turut serta dalam pemilihan kepala negara kami Tuhan. Memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Dan setiap orang percaya berkata, amin. Amin, silakan duduk saudara. Oke, kita akan mulai. Saya akan menyampaikan hal yang menurut saya ini sangat penting. Ketika saudara menangkap apa yang mau saya sampaikan dan saudara menghidupi, saya percaya banget. Hidup saudara bakal ngalamin yang namanya terobosan, ngalamin perubahan. Jadi kalau saudara pahami ini, siapapun nanti yang terpilih jadi presiden itu nggak masalah. Karena kita akan mengalami apa yang disebut dengan terobosan. Tapi sebaliknya kalau kita nggak paham, kita nggak nangkep, dan kita nggak menghidupi, siapapun yang nanti terpilih, atau berapa kali pun presidennya ganti, ya hidup kita akan gitu-gitu aja. Hidup kita nggak akan kemana-mana, sama aja kapasitasnya tetap segitu-gitu aja. So hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Financial Breakthrough atau terobosan keuangan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami terobosan, baik itu secara hubungan atau mungkin kesehatan atau mungkin hal-hal yang lainnya, mungkin secara spiritual. Terutama hari ini saya akan bahas tentang keuangan. Saya langsung aja karena kita nggak punya banyak waktu, jadi saya akan langsung aja menuju ke poinnya, kunci menuju terobosan keuangan. Key to financial breakthrough. Oke, yang pertama, kita akan mulai. Kunci untuk mengalami terobosan keuangan yang pertama adalah menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Katakan amin. Kita lihat ayatnya, Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Catatnya, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita lihat, menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Pertama kali sebelum kita melakukan ini dan itu, kita perlu menyadari dulu bahwa setiap kita itu dipanggil. Siapa yang dipanggil? Setiap kita. Setiap kita itu dipanggil. Setiap orang percaya itu dipanggil. Tapi bukan hanya dipanggil saja, tapi firman Tuhan tadi jelas banget, kita itu dipercayakan. Jadi saudara dan saya itu dipercayakan apa? Harta Tuannya. Harta Tuhan kita. Harta itu bicara tentang, kalau di Alkitab disebut sebagai talenta, sebagai mewakili gift, atau kelebihan seseorang, atau mungkin kita boleh sebutnya modal. Di terjemahan lain disebutnya modal yang Tuhan percayakan ketika kita lahir, ketika kita dipanggil, itu digambarkan sebagai harta sang Tuhan. Artinya gini, tidak ada satupun di dunia ini yang lahir tanpa dipercayakan harta Tuannya. Jadi gak bisa tuh kita, aduh aku mah gak bisa apa-apa, siapalah aku ini. Gak ada, Tuhan bilang, semua dipanggil, kumpulin, oke, saya kasih kamu 5, saya kasih kamu 2, saya kasih kamu 1. Semua dikasih. Jadi Tuhan tuh gak pernah manggil terus, ya udah, tidak diperlengkapi apa-apa. Tuhan gak kasih modal. No, setiap orang yang lahir, Tuhan sudah percayakan harta Tuannya. Setiap dari saudara itu sudah punya talenta, gift, kekuatan, kecenderungan yang baik, sifat-sifat yang baik, itu sudah ditanamkan. Minimal ada 1 lah. Jadi gak bisa tuh bilang, saya gak bisa apa-apa. No, saya lihat terlalu banyak orang yang mungkin punya banyak keterbatasan, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Misalkan Helen Keller, Stephen Hawking, wah itu kan mungkin yang satu ngomong aja gak bisa, tapi dia salah satu orang paling cerdas, Stephen Hawking. Helen Keller gak bisa lihat, gak bisa dengar. Wah apalagi yang lebih buruk dari itu.
Tapi dia jadi orang yang luar biasa. Setiap orang dipercayakan harta tuannya. Dan dikatakan di sini, menurut kesanggupannya masing-masing. 1, 2, 5. Artinya setiap orang, setiap kita punya kesanggupan yang berbeda-beda. Punya kapasitas yang berbeda-beda. Artinya gini, ketika saudara lihat teman saudara dikasih 2, saudara dikasih 1, atau yang lain dikasih 5, saudara gak perlu iri. Karena itu sudah diberikan menurut kesanggupan saudara. Jadi gak ada gunanya saudara ngiri sama apa yang orang lain punya atau apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Karena setiap orang sudah dipercayakan menurut kesanggupannya. Jadi yang pertama kita perlu sadar dulu nih. Kalau kita gak sadar kita akan mungkin banyak berpikir, aku kan bukan dari keluarga yang ada. Aku gak pintar, aku bukan lulusan universitas terkenal. Saya dari background keluarga yang sederhana. Itu gak penting. Ketika saudara sadar bahwa setiap kita dipanggil, setiap kita dipercayakan harta tuannya dan dipercayakan menurut kesanggupannya. Amin? Itu yang pertama kali kita perlu sadar. Lalu berikutnya kita gak berhenti di kesadaran. Oh ya, benar ya, akhirnya iya benar. Jadi kita gak boleh bilang lagi, aduh saya gak bisa ngomong, saya gak bisa apa-apa. No. Tuhan bilang sadar dulu, kamu dipanggil, dipercayakan menurut kesanggupannya. No excuse. Setiap orang sudah dipercayakan. Nah berikutnya, mari kita lihat di Matius 25 ayat yang ke-16, ayat berikutnya. Segera. Oke, ingat kata ini, segera. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Untuk menjadi pengelola yang dapat dipercaya, selain kita sadar, kita perlu menjalankan. Bilang kiri kanannya, menjalankan. Menjalankan itu apa sih? Simple. Ketika Tuhan mempercayakan Taman Eden, Tuhan cuma ngomong gini, rawat, usahakan. Menjalankan itu apa? Simple. Dirawat dan dijalankan. Kenapa nggak merawat doang? Karena hamba yang satu pun dia ngerawat loh. Dia nggak menghilangkan talenta tuannya loh. Tapi dia tidak mengusahakan. That's the problem. Jadi kita dipanggil untuk menjalankan. Artinya nggak cuma dijaga, apalagi dikubur. Tapi harus dibuat berlipat kali ganda. Menjalankan artinya merawat, mengusahakan sehingga menjadi lebih baik atau menjadi lebih banyak. Jadi pengelolaan adalah menjalankan dengan segera. Tadi dibilang segera karena Tuhannya gak ngomong, nanti kalau saya pergi nanti kamu lakukan ini ya. Dia gak ngomong apa-apa. Dia cuma percayakan, panggil, percayakan sesuai kesanggupannya, and then dia pergi. Tapi si hamba-hamba itu yang 5 dan 2 menjalankan dengan segera. Segera artinya apa? Dia tidak menunda-nunda. Dia gak buang-buang waktu. Dia gak kebanyakan mikir. Boleh mikir gak? Boleh. Tapi kalau kebanyakan mikir, nanti gak jalan-jalan. Kan kebanyakan gitu ya. Aku mau bisnis lah. Bisnis apa ya? Wah kayaknya bisnis A. Kayak bisnis A bagus gak ya? Coba ikut kalkulasi dulu. Wah sampai udah 2 tahun masih mikir. Gak jalan-jalan. Kebanyakan mikir. Segera juga artinya inisiatif. Tuhannya gak ngomong apa-apa loh. Lalu segera ia menjalankan. Dia bahkan gak dikasih tahu. Nanti tolong ya uang saya ini tolong dijalankan. Enggak ngomong. Segera itu artinya inisiatif. Wah langsung dia jalankan dengan segera. Lalu ayat berikutnya nih. Ayat yang ke-25. 25 ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan. Lihat aku telah beroleh laba 5. Terus Tuhannya bilang gini. Baik sekali perbuatanmu itu. Dia bilang apa? Bukan cuma baik. Baik sekali. Jadi
bagus banget. Awesome gitu ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab ya dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi si hamba yang dapat dipercaya ini bukan hanya segera, tapi dia menjalankan dengan baik. Bukan cuma segera nih, tadi langsung dikasih, langsung dia segera. Tapi dia menjalankan dengan baik. Apa itu menjalankan dengan baik? Dia langsung memiliki tujuan, oke, Tuhan saya percayakan ini, saya akan buat ini menjadi seperti ini. Memiliki tujuan dengan apa yang Tuhan percayakan. So hari ini, saudara pasti dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Apa tujuanmu? Sehingga apa yang Tuhan percayakan itu berlipat kali ganda. Apa yang dimaksud dengan baik, menjalankan dengan baik? Tanggung jawab. Betul gak? Dia bukan hanya menjaga supaya gak hilang. Tapi dia membuat menjalankannya. Dia ambil tanggung jawab. Dia rajin. Kebayang gak? 2 jadi 4. Bisa kalau malas? Gak mungkin. 5 jadi 10. Mungkin gak kalau malas-malasan? Gak mungkin. 1 aja kalau gak dikerjain gak jadi, betul? Apalagi 2, apalagi 5, artinya rajin. Makanya firman Tuhan di ayat yang lain dibilangin bahwa orang yang rajin itu menjadi kaya. Tangan orang rajin menjadikan dia kaya. Kenapa? Karena dia rajin. Dia gak malas. Jadi apa yang saudara lakukan hari-hari ini? Apakah saudara mengasah apa yang Tuhan percayakan? Mengusahakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Apakah saudara sibuk untuk do something, mengupgrade diri saudara, atau saudara sibuk buat alasan? Aduh, tapi keluarga saya habis bukan keluarga orang berada. Aduh, saya nggak punya modal. Aduh, saya belum punya pengalaman. Ketika ditawarin kerjaan, wah, saya belum pernah kerja di bidang ini. Dan seterusnya, bukan passion saya. Banyak kan ya kalau orang ditawarin kesempatan malah bilang nggak punya passion lah, dan seterusnya. Apakah saudara sibuk mengupgrade diri? Wah, saya ini kayaknya perlu public speaking. Saya belajar. Saya kayaknya mau belajar nyanyi nih, saya belajar nyanyi. Saya kayaknya mau belajar masak nih, saya belajar masak, dan seterusnya. Mau belajar bisnis, belajar bisnis. Les, ikutan seminar, dan seterusnya. Atau kita hanya buat alasan. Baik itu artinya setiap kita mengelola bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya. Wah. Hal berikutnya lagi tadi dibilang apa? Setia. Jadi menjalankan dengan segera, dengan baik, dan juga dengan setia. Setia itu artinya dia juga tidak mudah menyerah. Saudara bayangin, saudara kan kalau baca 5 jadi 10, yes. Tadi baca gak? Lama sesudah itu. Artinya itu lama tuh. Cuman gak diceritain aja. Mungkin dia lagi mengusahakan, gagal. Aduh gimana ya, kalau bos saya, ini gimana kalau dia pulang, ternyata uang yang dijalankan itu rugi. Artinya dia berani mengambil resiko. Dia gak mudah menyerah ketika nanti begitu ada kesulitan, tantangan, dia gak, yaudahlah gue kubur aja lah. Enggak. Dia gak mudah menyerah, dia faithful, dia konsisten. Dan kesetiaan dalam mengusahakan apa yang Tuhan percayakan akan membawa kita masuk ke tingkat tanggung jawab yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci terobosan keuangan dalam kehidupan saudara adalah menjadi pengelola yang generous atau yang murah hati. Beberapa dari saudara mungkin kemarin merayakan Chinese New Year. Apa yang saya senang dari merayakan Chinese New Year adalah kita belajar tentang pertumbuhan di dalam kemurahan hati, betul ya? Waktu kecil kita, dapat angpau. Even bayi Chelsea aja dia tahu, senang dia. Padahal dia mungkin gak ngerti itu apa gitu, merah-merah, uang apa, dia gak ngerti. Tapi dia suka dikasih. Bahagia ketika menerima sesuatu. Tapi in some point in your life,
di Chinese New Year, saudara akan mulai bukan cuma bahagia menerima, tapi saudara akan lebih bahagia ketika saudara memberi. Kok ketawanya kayak yang berat ini? Habis keluar angpau banyak pasti. Firman Tuhan bilang apa? Lebih bahagia memberi daripada, kalau nggak percaya cobain ngasih. Kasih yang gede. Lebih bahagia. Coba lihat yang kamu kasih, mukanya lihat. Dia sedihkah? Atau begitu lihat, wah thank you. Karena memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Jadi kemurahan hati itu nggak bicara tentang uang saja. Kemurahan hati juga bicara tentang waktu, tentang tenaga. Mungkin saudara memberikan ide, mungkin juga tentang pujian. Mungkin saudara generous juga tentang pujian. Aduh, kamu ganteng banget hari ini. Wah, you looks good. Itu kan hal-hal yang generous. Generous itu atau murah hati itu adalah kasih dengan tindakan. Love in action. Jadi bukan cuma di mulut doang tapi dilakukan. Apabila kita mengasihi pasangan kita atau mengasihi anak kita, maka kita akan generous, betul? Sama anak kita, sama pasangan kita, atau sama orang-orang yang kita kasihi. Karena kasih itu generous. Kita akan jadi murah hati ketika kita mengasihi seseorang. Karena kasih itu memberi. Di Alkitab dicatat 272 kali kata percaya. Oh, banyak ya. Dan 371 kali kata berdoa. Bahkan kata kasih itu diucapkan atau ditulis 714 kali. Tapi kata memberi itu dituliskan 2152 kali. Why? Karena Tuhan adalah pribadi yang suka memberi. Tuhan adalah pribadi yang generous, murah hati. Ingat ya ayatnya, karena begitu besar kasih Allah, maka Ia mengaruniakan. Orang yang mengasihi itu generous pasti. Amin. Namanya aja El Shaddai. Betul? God Almighty. Artinya Tuhan yang maha kuasa, Dia bahkan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan lebih bahkan. Bukan El seadanya, El Shaddai. Kalau in case saudara lupa gereja ini namanya apa? El Shaddai Creative Community Church. Jadi di kita itu generosity itu adalah sebuah hal yang udah nempel. Oke. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Camkan itu apa? Ingat-ingat baik-baik. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu udah jelas banget. Tapi pastor kan sedikit banyak relatif. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Betul ya? Betul. Karena sedikit banyak itu kita yang tahu. Kan pertanyaannya sekarang gini. Bagaimana caranya supaya kita dapat menabur lebih banyak. Sehingga kita bisa menuai lebih banyak, kan begitu ya. Caranya simpel. Ini hal yang kita lakukan udah sekian lama. Dan saya ingat banget ketika saya melakukan ini, hidup kita itu benar-benar ngalamin terobosan. Dan saya rindu banget, bukan hanya saya atau beberapa orang, tapi semua orang yang datang hari ini, yang nonton secara online akan ngalamin sendiri. Bukan cuma, wah hebat ya, enggak. Saudara lihat dan saudara alamin sendiri. Amin. Ini yang saya buat. Gimana caranya supaya kita bisa memberi lebih generous? Yang pertama, saya mulai membudget. Saya mulai membudget atau mengalokasikan dana. Nah, saya punya beberapa gelas. Ini ilustrasi aja ya. Wah, teh. Oke. Ini ada banyak gelas di sini. Alokasi itu ibarat kita mengalokasikan uang kita buat sesuatu yang kita punya. Misalkan, ini bagus. Ini contoh bukan, maksudnya tidak harus seperti ini, tapi ini salah satu contoh. Kalau saudara bingung, tapi gimana cara ngebudget? Very simple. Ini one of them. Dan ini tuh bisa berubah. Justru kita tahu generous enggaknya dari mana? Kalau kita tahu budget kita.
dan kita bisa meningkatkan budget kita, disitulah kita disebut generous. Betul? Contoh, kalau saudara Tuhan percayakan segini, Tuhan saudara dipercayakan misalkan ini income saudara dipercayakan segini. Maka saudara mulai mengalokasikan misalkan buat, coba apa aja nih, ada kebutuhan hidup, ada leisure, ada emergency fund, ada tithing, giving, saving or investment. Semoga kelihatan ya. Nah misalkan saudara budgeting, saudara mulai memberikan 1/10 saudara atau mengembalikan buat Tuhan. And then saudara, saya mau ngasih buat persembahan atau buat keluarga saudara, atau buat orang tua saudara, itu part of the giving, misalkan buat orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya, misalkan saudara mau apa lagi nih? Misalkan cicilan. Saudara punya cicilan rumah misalkan 20% saudara kasihkan. Terus saudara pakai buat kebutuhan hidup 30%. Nah, udah gitu saudara mulai mengalokasikan untuk saving atau investment. Investment itu nggak hanya bicara taruh uang, menghasilkan uang. Tapi investment juga bicara tentang menginvest kepada diri saudara sendiri. Untuk saudara belajar, mengupgrade diri, ikutan seminar, ikutan sekolah, whatever, itu investment 10%. Saudara mungkin taruh lagi emergency fund, adalah uang yang kita perlukan ketika kita dalam situasi darurat. Misalkan nggak kerja atau ada resiko dalam kehidupan. Dan sisanya misalkan saudara taruh buat leisure atau buat mungkin senang-senang, liburan, nonton, main game, beli skin atau whatever lah. Skin, kalau ada yang nggak ngerti skin ya berarti mungkin tanya anaknya. See? Ini simply alokasi atau budgeting. Budgeting apa sih? Memberikan visi kepada uang saudara. Saudara pernah dengar nggak ayatnya? Tanpa visi, menjadi liarlah uang kita. Bukan ya? No vision, the people perish. Yang perish itu bukan cuma orang, uang juga bisa perish, percayalah. Kalau nggak dikasih tujuan, saudara bakal bingung. Uang kemana? Nggak tahu. Tahu lu pakai buat apa? Nah nanti ujung-ujungnya jadi nggak asik ya. Tapi ini yang kebanyakan terjadi. Ketika saudara dipercayakan segini, saudara mulai atur. Ketika saudara mulai dipercayakan hal yang lebih besar sama Tuhan, ini yang lebih sering terjadi. Tadi buat apa aja? Tithe lah ya, anak Tuhan masa nggak ngembalin perpuluhan ya, 10% katanya ya. Apalagi? Giving, 10%. Apa lagi? Nah ini biasanya income naik, cicilan harus naik, ganti mobil, ganti rumah, ganti sepatu, wah segala macam. Wah pokoknya cicilan jadi naik ya. Handphone ganti, wah kebutuhan hidup kan sekarang udah lebih besar. Naikin dong ya, naikin. Cicilan, oh kurang gede, naikin ya. Aduh udah lama nih, udah sebulan gak ganti sepatu, beli sepatu. Liburan, wah apalagi beli skin yang mahal gitu ya. Skincare, oh terserah ya. Terus ya giving ngasih sih. Emergency fund ya ada tetap nggak rubah. Tithing tetap, giving tetap. Saving investment tetaplah adalah sedikit. Tapi kan saya mau beli itu motor baru keluar. Wah ada gitar. Oh tetangga pergi ke Korea. Kita pergi ke Korea Utara. Kayaknya saya masih bisa nyicil deh. Cicil lagi. Wah, ganti laptop segala macam. Giliran udah mau investment, habis. Mau giving, habis. Jadi lebih banyak kita menuhin hal-hal yang kita mau. Gimana kita mau generous kalau apa yang kita punya udah habis duluan. Ingat, semakin besar, ini semakin bisa berubah.
Kebayang gak? Kalau saudara misalkan cicilan ini supaya gak terlalu penuh. Saudara tahu gak sih, semakin tinggi cicilan, semakin stres saudara tuh naik. Percaya gak? Cobain kalau gak percaya. Orang bank tahu, berapa income-nya? Lebih dari 30%. Tolak. Kenapa? Karena tuh orang stres pasti. Gimana caranya kita mau lebih generous? Coba dong, bagikan separuh ke sini. Jangan cuma nambahin cicilan. Ya, kebutuhan bolehlah naik sedikit. Tambahin ke sini. Coba liburannya jangan tiap bulan. Investasi buat diri sendiri, sekolah lagi, ikutan seminar ya. Uangnya puterin, taruh di bisnis, kasih lebih lagi, dan saudara akan mulai jadi orang yang lebih generous. Karena gak penting ininya seberapa besar. Kalau cara kita mengelola hanya menambahkan hal-hal yang tidak bisa membuat kita lebih generous, ya tidak akan generous. Oke? Itu contoh. Nah ini yang berikutnya adalah mencatat. Ngapain dicatat? Mencatat itu gunanya adalah supaya kita tahu uangnya pergi kemana. Ya, supaya kita bisa mengevaluasi budget kita. Ini kayak tadi nih, aduh kepenuhan gimana ya? Kalau nggak dicatat, apa yang mau diperbaiki? Bingung kan? Bingung kan? Kita bisa membuat perubahan, realokasi dana, naik level dalam pemberian, dalam investment kita, sehingga kita bisa dipercayakan lebih lagi sama Tuhan. Nggak heran kalau ya ditambahin cuman buat nambahin cicilan doang, supaya naikin gaya hidup doang, supaya buat naikin kesenangan pribadi doang. Buat Tuhan nggak punya reason kenapa memberkati saudara lebih lagi. Amin. Saudara pernah berantem gara-gara uang? Kalau saya pernah. Sebelum saya mencatat. Jadi walaupun nanyanya baik-baik, saya di tabungan kenapa uang tinggal segini ya? Loh, ya kita pakailah buat bayar ini, buat bayar ini, buat bayar ini. Ya, aku ngerti. Emangnya lu lihat gue beli berlian? Ya nggak gitu juga kali ya. Tapi ini jadi sensitif. Kenapa? Karena nggak dibudget dan nggak dicatat. Jadi kalau ditanya pun mau jawab, ya buat ini. Iya berapa? Saya pengen tahu. Ya nggak tahu. Akhirnya jadi berantem. Saya tahu ini bukan saya doang. Pasti adalah di sini, walaupun nggak ngaku. Yang nanyanya pelan-pelan, cuman, uang kita ada berapa sekarang? Oh ada segini. Loh, kok kayak nggak nambah ya mah? Loh, emangnya lu pikir gue pakai buat apa gitu kan? Loh, kenapa jadi ngegas gitu loh? Simpel. Karena yang ditanya nggak tahu, nggak punya data. Kalau punya data, oh nih saya bukain. Ini buat persembahan, ini buat perpuluhan, ini buat emergency fund, ini buat investasi, gini. Oh, ternyata ini kita misalkan gini. Oh, ya ampun, ternyata kita udah keseringan libur. Kita kerja sebulan cuman 7 hari, sisanya liburan. Ya elah pantes duit habis. Nah, nggak boleh nih. Gimana caranya? Ini harus diseimbangkan. Jadi jangan nanya, duitnya kemana? Ya elah, ya kesini bos. Makanya kalau mau lebih banyak, taruh di pundi-pundi yang bisa membuat saudara bisa dipercayakan lebih lagi. Amin. Kalau saudara mau mulai, saya ajarin. Mungkin mulainya bukan dengan budgeting dulu, tapi dengan mencatat. Saya lakukan itu selama 7 tahun. Tanpa putus, 7 tahun saya tulis. Apa yang ditulis terutama yang tidak tertrack kebutuhan-kebutuhan atau pengeluaran yang tidak terduga. Misalkan tiba-tiba, terutama yang paling banyak loss, makan kalau saya. Ya makan sendiri, ya traktir orang, pokoknya di situ banyak kebablasan. Tapi ketika saudara mencatat, saudara mulai tahu, oh udah mulai nih, udah mulai. Ya, udah mulai. Yang berikutnya adalah mengevaluasi. Evaluasi membantu kita ada di track yang benar. Jadi kalau saudara punya budget, misalkan budget makan, misalkan ya, di budget kebutuhan hidup, misalkan budget makan saudara 5 juta. Di minggu pertama, udah 2 juta. Itu artinya udah lampu kuning tuh.
Berarti minggu berikutnya udah mulai harus ngerem dikit. Oke. Kalau baru udah 2 minggu udah 4,5 juta, artinya udah siap-siap doa dan puasa. Kenapa? Karena kita udah kebablasan. Oke. Tahu dari mana kebablasan? Karena mencatat. Kalau dicatat bisa dibenerin. Sesuatu yang bisa diukur, bisa diperbaiki. Ya, kalau nggak bisa diukur, cuma bisa diberantemin doang. Oke? Jadi kalau kita mulai melenceng, di sini ada alarm. Oke, supaya kita back on track. Jadi evaluasi itu memungkinkan kita membuat budgeting lebih baik, ya, membuat tujuan keuangan kita mungkin lebih bisa dicapai. Saudara bisa punya plan-plan yang lebih besar, karena saudara punya budget, punya hal-hal yang bisa saudara lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan jangan kaget kalau Tuhan percayakan lebih banyak lagi ke saudara. Karena saudara kalau ditanya, saudara bisa jawab. Nggak cuma nama istri doang, kalau Tuhan jawab, duit gue dikemanain? Nih Tuhan. Tuhan mau tanya yang mana? Perpuluhan? Ada. Investasi? Dicatat. Coba saudara kerja sebagai akunting, tapi saudara nggak punya catatan. Apa yang terjadi? Enggak kok bos, saya nggak pakai. Demi Tuhan. Masa bodoh ada bosnya, catatan lu mana catatan? Ini bukan masalah demi Tuhan, lu catat nggak gitu loh. Oke? Jadi mari dicatat, mari dievaluasi. Nah, kalau mungkin beberapa saudara yang lihat 2 minggu lalu datang nggak? Kanala putar satu video tentang di Mbak ya, dipakai paket. Itu sebenarnya alokasi yang kita punya buat dana misi untuk bantu setiap orang-orang yang membutuhkan. Itu kita sudah lakukan lebih dari 11 tahun. Dan dengan bahagia kita, mau kita lagi ada, lagi nggak ada, kita selalu punya budgeting. Karena kita punya budgeting, jadi kita punya dananya. Oke, dan ini hal yang kita rutin dan terus lakukan, dan saya percaya ini adalah salah satu bentuk generosity dari ICC Jakarta, terutama karena kita terus lakukan. Bahkan mungkin tanpa saudara tahu, kita pernah bantu gereja di Jakarta, bantu sebuah gereja memperbaiki tempat ibadahnya mereka. Kita pernah bantu perbaiki pastori di Papua dan sebagainya. Dan walaupun kita sendiri belum punya gedung sebenarnya. Tapi generosity itu nggak mesti mulai setelah kita punya banyak dulu. Nanti kalau aku udah punya banyak, aku akan generous. Pret. Oke? Nggak akan terjadi. Kenapa? Karena hari ini saudara nggak generous, gimana nanti? Nggak mungkin. Nggak usah mimpi dulu. Kalau mau generous, mulainya sekarang. Bukan nanti. Oke? Atau mungkin ada yang berpikir, Tuhan berkati saya. Nanti udah diberkati, saya kasih buat Tuhan. Nah, kata Tuhan, enggak gitu caranya. Kamu kasih apa yang kamu punya, aku akan berkati apa yang kamu berikan. That's caranya Tuhan, kata Tuhan. Oke? Nah, saudara tahu gak sih kita sedang renovasi ruangan buat Bridge dan buat Sea Kids? Saudara tahu? Kalau saudara lihat berdebu itu bukan efek atau apa, itu memang lagi renovasi. Kalau saudara tahu itu tuh lagi renovasi. Kenapa saya kasih tahu ya? Supaya setiap saudara, anak-anaknya yang punya anak Bridge, Sea Kids, itu punya tempat yang lebih layak, yang lebih nyaman. Dan kita bisa ibadah bersama-sama. Jadi kita bisa lakukan hari Minggu yang lebih efektif. Pastor, itu gratis nggak? Enggak, bayar. Sama sekali enggak. Bahkan itu sewa itu jauh lebih mahal dari sewa ini. Bahkan kita berani bilang bahwa kita tadinya udahlah kita sewa aja. Kita nggak usah renovasi, udah asal ada sekat, asal ada karpet, udah cukuplah itu. Tapi Tuhan luar biasa saya bilang. Saya tahu bahwa walaupun kita belum punya gedung, kita udah generous dulu. Dan Tuhan gak pernah lupa. Dan Tuhan bisa gerakan hati orang yang jemaat juga bukan gitu ya. Gak apa-apa, direnovasi aja. Nanti tagihannya kirim ke saya. Saya bilang ini orang atau malaikat? Ini beneran? Iya beneran. Nanti kembalinya gimana? Tenang, kamu kebalikin aja semampu kamu. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, terserah. Wah saya bilang, kok bisa ya saya bilang. Tapi saya diingatkan bahwa orang yang generous itu akan dunianya akan semakin besar dan semakin besar. Jadi saudara jangan kaget, karena kita udah generous duluan.
Dan Tuhan gak pernah lupa. Dan yang luar biasa, di dalam kondisi kita yang kayak gini, yang sebenarnya kita gak punya budget untuk merenov, kita hanya punya budget untuk sewa. Kemarin Tuhan ingatin kita untuk membangun atau membantu sebuah pelayanan di Bali. Pelayanan untuk anak terlantar dan ibu-ibu yang ya unfortunate lah, mereka hamil dan tidak bisa membesarkan anaknya. Ministry ini di Bali. Nah kalau buat Bapak Ibu Saudara yang tahu Rumah Ruth di Bandung, nah Rumah Ruth itu akan buka di Bali. Nah hari itu saya tiba-tiba ketemu sama ketua yayasannya, terus kita ngobrol panjang lebar, terus dia cerita bagaimana hebatnya Tuhan membuat apa yang ibaratnya, kalau mereka sampai hari ini masih ada, masih bisa membiayai semuanya, itu karena Tuhan. Bahkan dia bilang, di Bali itu sama sekali bukan rencana saya bilang. Dia bilang, itu mah Tuhan punya rencana, dia bilang. Oh ya, iya, bahkan rumah yang ada pun, yang sekarang itu yang mereka sedang doakan, mereka dikasih satu sebidang tanah sama orang yang tidak dikenal, ketemu aja gak pernah. Tanahnya gede gitu ya. Tiba-tiba ada orang kontak dia, saya mau nanti atapnya dari saya. Atap, oh iya puji Tuhan, terima kasih. Tiba-tiba nanti ada yang telepon, besinya dari saya ya. Desainnya, gue yang kerjain, gak apa-apa, I'll do it katanya. Semua ada, kecuali satu, kontraktornya. Saya sampai bilang, Tuhan yang saya perlukan itu kan yang ngebangun, atapnya ntar-ntar juga gak apa-apa. Tapi Tuhan sedang menguji dia, sedang membawa dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan setelah ngobrol itu, udah saya akhirnya pulang. Terus kita setelah ketemu mereka, kita berdoa dan kita kayaknya tergerak untuk membantu mereka. Untuk membantu mereka dan ICC Jakarta juga punya pos. Oke, gimana kalau kita, gimana ada dana, gimana kalau kita bantu. Tapi emang gak banyak ya, kayaknya gak ada artinya buat ngebangun tanah sebesar 600 meter persegi. Tapi gak apa-apa saya bilang. Bahkan Tuhan tantangin, oke tambahin dong dari uang pribadi kamu. Oke Tuhan siap, oke. Akhirnya minggu lalu kita datang ke Bali dan kita benar-benar doain mereka, kita bukan hanya support dana tapi kita benar-benar mau berdoa buat mereka karena kalau saudara lihat datang ke sana saudara pasti nangis lah. Saudara pasti tergerak hatinya. Dan kita mau lihat video sebentar. Ini perjalanan kita kemarin ke Bali. So buat setiap saudara yang belum tahu mungkin saya sedikit perkenalkan. Yayasan Rumah Ruth yang di Bali itu saat ini ada di Kota Denpasar. Kami masih sewa satu rumah gitu ya. Rumah kami itu 4 kamar, kapasitas ibu hamilnya hanya 10 gitu. Jadi kalau lebih daripada 10 ya mau nggak mau harus pindah rumah seperti itu. Sampai menunggu rencana kami ya, planning kami sampai kami ngebangun, kami bisa pindah ke bangunan yang baru seperti itu. Nah waktu kami memulai di Bali, dalam 1 bulan 3 bayi dibuang di daerah itu. Jadi tantangan di sana besar sekali, terutama pendatang ya. Banyak yang ke sana karena merasa free. Tapi banyak juga yang akhirnya pacaran atau kenalan sama orang yang gak bertanggung jawab dan terjadi kehamilan di luar pernikahan. Nah waktu ngalamin kehamilan di luar pernikahan mereka berpikirnya jalan pintasnya aborsi aja, minum obat macem-macem. Dan kalau gugur ya sudah, tapi kalau nggak gugur, kalau misalnya minum obat dan berakhir anaknya cacat dan nggak keluar seperti itu, yang terjadi adalah justru dampak-dampak daripada aborsinya lebih besar. Itu yang kita hadapi sih. Dan sebenarnya untuk Bali sendiri kasusnya setelah kita melangkah ternyata kasusnya banyak banget gitu ya. Jadi semua pelayanan kita kayaknya nggak ada yang pakai perencanaan ya. Kayaknya nggak ada. Tapi Tuhan taruh di depan kita, terus mau diapain? Ada wanita hamil, anak remaja 17 tahun hamil. Terus saya mau ngapain? Pura-pura buta atau saya harus tolong?
Nah, apalagi dulu kita pelayanan anak muda dan ini masalah anak muda, ya pasti kita bertindaklah. Gimana cara menyelesaikannya? Dimulai dari situ. Jadi akhirnya dibuatlah yayasan. Dan nama Ruth sebenarnya kan nama bayi pertama yang kami tolong, anak umur 17. Dan Ruth adalah seorang dari suku yang sangat memalukan, tapi hidupnya mengalami perubahan, pembalikan keadaan. Dan itu juga yang akhirnya menjadi doa kami untuk semua orang yang masuk ke rumah Ruth untuk mengalami hidup yang berubah. Ruth itu singkatan dari Rumah untuk Tumbuh Harapan. Kami punya visi sewaktu orang itu datang sama kami hopeless, mereka menemukan harapannya kembali. Rindu banget untuk melihat angka aborsi di Indonesia turun. Nggak ada lagi wanita di luar sana yang ngalamin free sex, harus melakukan tindakan-tindakan aborsi. Itu sih. Buat kami sebenarnya ngebangun yang Bali ini kemustahilan. Di luar nalar, di luar pemikiran kami, bahkan nggak tahu harus mulainya dari mana pun nggak tahu. Karena nggak ada uangnya gitu. Tapi kami ngelihat tiba-tiba ada orang yang mau ngasih atap ke kami. Tiba-tiba ada orang yang mau ngasih besi ke kami. Tiba-tiba ada orang yang mau ngasih interior ke kami. Buat kami hal itu nyata banget. Walaupun secara manusia nggak tahu caranya bagaimana, duitnya belum ada di tangan kita gitu. Tapi buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Hal kecil yang kita lakukan kita nggak pernah tahu itu akan berdampak besar. Hal kecil yang kita, ketaatan kecil, hal kecil yang kita ngelakuin untuk orang lain, atau taburan kecil kita nggak pernah tahu itu akan berdampak besar buat orang lain. Saya percaya bahwa setiap ketaatan kita pasti ada buahnya. Jadi saya sangat mengencourage ya, setiap ketaatan itu pasti ada buahnya. Jadi jangan takut untuk melangkah dalam ketaatan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang melangkah dalam ketaatan, dalam memberi. Saya percaya Tuhan akan membalaskannya, Tuhan akan memberkati kalian secara melimpah. Itu jadi doa kami. Bukan menjadi sekedar berkat finansial, tapi berkat hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena belajar taat. God bless you. Wow. Kita lihat satu ayat terakhir. Saya percaya apa yang saudara tabur di sisi Jakarta itu, saudara nggak tahu kan perginya kemana. Uang saudara bisa pergi lebih jauh daripada saudara. Bisa melakukan lebih banyak daripada apa yang bisa saudara lakukan di hari-hari saudara. Saudara nggak pernah tahu kan apa yang saudara tabur itu bisa menyelamatkan bayi, menyelamatkan ibu, menyelamatkan satu generasi, sampai akhirnya mereka punya orang tua dan seterusnya dan seterusnya. So ini ayat yang menurut saya harus kita ingat, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bahkan ayat Inggrisnya lebih bagus banget. And God will generously provide all you need. Tuhan sanggup menyediakan apa yang saudara butuhkan. Then you will always have everything you need. Saudara selalu memiliki apa yang saudara butuhkan. And plenty left over to share with others. Saudara bahkan kelebihan meluap sehingga saudara bisa bagikan itu buat orang lain. Dan generous itu gak dimulai nanti, tapi dimulai sekarang. Amin. Mari kita lihat, terakhir saya mau summary supaya kita semua bisa pulang dengan lebih clear. Oke. Financial breakthrough, kuncinya adalah menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Amin. Lanjut. Dengan cara menyadari bahwa kita dipanggil, bahwa kita dipercayakan, dan dipercayakan menurut kesanggupannya masing-masing. Berikutnya, kita perlu menjalankan. Caranya bagaimana? Dengan segera,
dengan baik, menjalankan dengan setia. Amin. Dan yang berikutnya of course nomor 2, kita menjadi pengelola yang murah hati. Gimana caranya supaya kita menjadi orang yang murah hati? Kita perlu belajar memberi visi kepada uang kita. Kita perlu budgeting, kita perlu mencatat, dan kita perlu mengevaluasi. Gimana kita caranya bisa generous kalau kita nggak mencatat dan kita tidak pernah mengevaluasi apa yang kita berikan buat orang lain. So, kalau 2 hal ini saudara tangkap hari ini, dan bukan cuma saudara buat saudara sadar, tapi saudara menjalankannya, melakukannya seperti orang yang dapat dipercaya dan pengelola yang murah hati, maka nggak perlu kaget kalau Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Saudara kalau baca di Lukas itu dibilang bahwa hamba yang baik dan setia, aku akan memberikan 10 kota. Artinya itu udah bukan lagi talenta, tapi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan mempercayai kita. Kebayang gak? Tuhan percaya sama kita. Kan awesome banget sih. Dan saya percaya ketika ini dilakukan, saya berdoa. Saudara tahu gak sih? Banyak orang yang bernubuat buat ICC Jakarta. Bahwa ICC Jakarta itu akan berbeda. Bahkan tadi Pastor Gloria dari City Harvest Church, dia waktu doain saya, dia bilang gini, ICC Jakarta itu akan jadi ICC yang berbeda. They're different. Kamu akan berbeda. Kamu akan menolong banyak orang-orang yang membutuhkan. Kamu akan menjadi source. Kamu akan menjadi kumpulan orang-orang yang generous yang bisa membantu banyak orang-orang yang membutuhkan. Keren banget gak sih? Dan saya percaya ini tanggung jawab saya untuk membawa saudara dengan menyampaikan apa yang seharusnya kita buat untuk menjadi orang-orang yang memiliki terobosan dalam keuangan. Saudara rindu ngalamin terobosan keuangan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berharap ini bukan hanya sekedar sesi saudara mendengarkan. Saudara jadi tahu, tapi saya berdoa sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya saudara gak cuma dengar, tapi saudara mulai melakukan apa yang saudara dengar. Karena firman Tuhan berkata, orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan itu seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar dan melakukan itu disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Dan saya percaya, upah daripada kebijaksanaan tentunya adalah kepercayaan dari Tuhan. Bahwa saudara ditemukan Tuhan sebagai orang yang dapat dipercaya dan orang yang generous. Pengelola yang dapat dipercaya dan pengelola yang murah hati. Tuhan berdoa buat setiap jemaat yang ada di tempat ini. Saya percaya setiap nubuatan dari Tuhan itu iya dan amin. Tapi kami juga perlu mengerti caranya. Dan kami tahu bahwa ini adalah salah satu hal penting yang kami perlu percaya dan kami perlu lakukan. Bahwa kami adalah kami adalah hamba-hamba yang baik dan setia, Tuhan bilang. Dan kami percaya ketika kami menjadi orang yang dapat dipercaya dan kami jadi orang yang murah hati. Buat Tuhan sangat mudah untuk membawa kami naik ke level berikutnya. Sangat mudah buat Tuhan untuk mempercayakan lebih banyak kepada kami. Karena Tuhan mempercayai kami. Tuhan mempercayai ICC Jakarta dengan apa yang Tuhan percayakan. So kami percaya Tuhan, ICC Jakarta akan menjadi sumber yang baik bagi orang-orang sekitar. Bahkan jauh lebih banyak, jauh lebih bisa dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang bisa kami lakukan just di Jakarta Tuhan. Tapi bahkan di seluruh Indonesia, bahkan kami percaya bahkan itu bisa sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Wah, itu doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.